Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aziz Setiadi dengan mata pelajaran sejarah eh, kelas 11 dan kelas 12 SMA Negeri 1 Bukateja. Kali ini kita akan belajar mengenai pemberontakan PRRI dan Permesta. Nah, hasil karya ini dibuat oleh Bayu Setio Widodo dan beberapa ada tambahan dari saya dan juga ada tambahan dari teman-teman yang saya gabungkan ke materi ini agar lebih lengkap lagi. Nah, oke. Sebelumnya saya matikan saja untuk video saya agar lebih enak lagi ketika saya menulis. Oke, lanjut. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Oke, sebentar. Pemberontakan PRRI apa sih itu? PRRI itu merupakan singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sementara Permesta adalah singkatan dari Perjuangan Semesta dan Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan keduanya sudah mulai muncul saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Akar masalahnya yaitu saat pembentukan RIS tahun 1949 bersamaan dengan dikerucutnya divisi Banteng hingga hanya menyisakan satu brigade saja. Nah, intinya adalah ketidaksetujuan rakyat pada saat itu, terutama di daerah Makassar kembali, yaitu tidak setuju akan Republik Indonesia Serikat karena kebijakannya tidak sesuai dengan tujuan awal negara Indonesia berdiri. Oke, next. Selanjutnya, Letnan Kolonel Ahmad Hussein pada 15 Februari 1958 memproklamirkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dengan Perdana Menterinya yaitu Syafruddin Prawira Negara. Ada yang tahu Syafruddin Prawira Negara? Oke. Pertanyaan pertama, siapa Syafruddin Prawira Negara? Oke, nanti dijawab di LMS. Hal ini merupakan respon atas penolakan tuntutan yang diajukan oleh PRRI kepada RIS. Pada saat dimulainya pembangunan pemerintahan, PRRI mendapat dukungan dari Permesta. Nah, PRRI ini sangat didukung oleh Permesta pada saat itu dan rakyat setempat. Dengan bergabungnya Permesta dengan PRRI, gerakan kedua kelompok ini disebut PRRI atau Permesta. Next. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin militer dan sipil Indonesia bagian timur. Kalau kemarin ada DI, TII, sekarang ada PRRI dan Permesta. Oke. Pada tanggal 2 Maret 1957, pusat gerakan ini mulanya berasal di Makassar yang pada waktu itu merupakan ibu kota dari Sulawesi atau ibu kota dari negara Indonesia Timur, negara Indonesia Timur. Nah, tokoh-tokoh PRRI dan Permesta. Siapa sih atau siapa saja sih orang-orang yang melatar belakangi PRRI dan Permesta ini? Satu, yaitu Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Ada Mr. Syafruddin Prawira Negara, ini namanya Mr. Syafruddin Prawira Negara. Nanti cari tahu tuh, no, yang pas pertanyaan pertama tuh. Terus Mr. Asad, ada Mauludin Simbolon, ada Profesor Dr. Sumitro Jojo Sukosomo, Mohsafei, JF Warau, dan Saladin Surampai. Jadi tokoh utama pada saat ini sangat banyak, namun yang diajukan sebagai tokoh atau pemimpin pada saat itu adalah Syafruddin Prawira Negara atas dasar dari Letkol Kolonel Ahmad Hussein. Kemudian brigade tersebut diperkecil lagi menjadi resimen infanteri 4 TT
satu BP kejadian itu membuat para perwira dan prajurit Divisi 9 Banteng merasa kecewa karena mereka merasa telah berjuang hingga mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Namun dikecewakan oleh pemerintahan Republik Indonesia Serikat pada saat itu. Selain itu, ada pula ketidakpuasan dari beberapa daerah seperti Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini pun diperparah dengan tingkat kesejahteraan rakyat, prajurit, dan masyarakat yang sangat rendah pada saat itu. PRRI selanjutnya membentuk Dewan Perjuangan dan sekaligus tidak mengakui Kabinet Juanda pada saat itu yang berdiri oleh Republik Indonesia Serikat. Maka terbentuklah Kabinet PRRI pada tanggal 9 Januari 1958. Para tokoh militer dan sipil mengadakan pertemuan di Sungai Dareh, Sumatera Barat. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah pernyataan berupa Piagam Jakarta dengan isi berupa agar Presiden Soekarno bersedia kembali kepada kedudukan yang konstitusional serta menghapus segala akibat dan tindakan yang melanggar Undang-Undang 1945 dan membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatannya. Jadi beda dengan Piagam Jakarta ini dengan Piagam Jakarta atau Piagam Charter yang kemudian menjadi Pancasila. Ini beda, oke? Ini piagam yang berbeda dengan Piagam Charter. Intinya adalah PRRI menuntut agar apa? PRRI itu diakui, terus juga negara Indonesia Timur diberikan alokasi dana yang cukup besar dan juga hal lainnya seperti itu. Dan intinya adalah tidak setuju dengan RIS. Karena apa? Konstitusional negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan, bukan Republik Indonesia Serikat. Next, operasi penumpasan. Apa saja sih yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu untuk menumpas PRRI dan Permesta yang dianggap sebagai sebuah pemberontakan melawan pemerintahan pada orde itu? Pemerintah Indonesia dengan segera melaksanakan operasi militer untuk membasmi PRRI dan Permesta sebagai berikut. 1. Operasi tegas oleh Letkol Koharudin Nasution dengan sasaran daerah Riau. Terus ada operasi 17 Agustus oleh Kolonel Ahmad Yani dengan sasaran daerah Sumatera Barat. Operasi Sabta Marga oleh Brigjen Jatikusumo dengan daerah Sumatera Utara. Dan operasi Sadar oleh Letkol Dr. Ibnu Sutowo di daerah Sumatera Selatan. Terus ada Operasi Merdeka untuk memusnahkan atau melemahkan Permesta, yaitu yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Handraningrat. Operasi ini terdiri dari beberapa operasi, yakni Operasi Sabta Negara 1-5 dan Operasi Mena 1-2. Penumpasan Permesta lebih berat dibandingkan dengan PRRI karena situasi wilayah yang mendukung serta persenjataan yang lebih kuat pada saat itu. Jadi Permesta itu didukung oleh masyarakat pada saat itu di daerah Makassar. Karena apa? Memang daerah Makassar tidak setuju dengan pemerintahan Republik Indonesia Serikat pada saat itu. Nah, tahun 1961 operasi penumpasan untuk PRRI dan Permesta selesai ditandai dengan menyerahnya petinggi-petinggi beserta para pasukannya. Nah, ini saya akan membahas tentang Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Rukminto Handraningrat. Untuk menumpas pemberontakan, pemerintah melancarkan operasi militer gabungan yang diberikan nama Operasi Merdeka. Dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Handraningrat, operasi ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika, serta terbukti dengan ditembaknya pesawat Angkatan Udara Revolusioner yang kemudian oleh Alan L. Pop, seorang warga negara Amerika Serikat. Jadi ada dukungan dari Amerika Serikat pada saat itu di daerah Makassar untuk PRRI dan Permesta. Nah, akhirnya pemberontakan PRRI
dan Permesta baru dapat diselesaikan pada bulan Agustus 1958, dan pada tahun 1961 pemerintah membuka kesempatan bagi sisa-sisa anggota Permesta untuk kembali ke Republik Indonesia pada saat itu. Jadi pada saat itu sudah menjadi NKRI lagi. Jadi pemerintah pada saat itu memberikan peluang atau kesempatan kepada ex PRRI dan Permesta untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara damai dan tentunya tidak menggunakan kekerasan. Seperti itu. Nah, kondisi ini membuktikan bahwasannya memang Indonesia tidak cocok dengan RIS, tapi lebih cocok dengan NKRI. Paham ya? Selanjutnya, latar belakang pemberontakan PRRI dan Permesta. Nah, dari berbagai permasalahan yang di atas, kita dapat menggarisbawahi apa sih latar belakang pemberontakan PRRI dan Permesta. Nah, intinya adalah satu, adanya kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Adanya hubungan tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat dalam alokasi dana pembangunan. Jadi sangat jelas adanya ketimpangan antara daerah di pusat dan di daerah. Yang ketiga, untuk mengatasi situasi politik Indonesia yang mengarah pada perpecahan serta mengimbangi parlemen dalam rangka memajukan pembangunan daerah tertinggal, dibentuklah sebuah dewan. Nah, dewan ini yang kemudian menjadi saat ini bisa dibilang atau ini cikal bakal dari DPR. Seperti itu. Jadi untuk mewakili rakyat ya. DPR ya. Untuk mewakili rakyat, menyambungkan lidah rakyat kepada pemerintah, maka dibentuklah DPR. Jadi rakyat yang tidak bisa langsung ke pemerintah, mereka berbicara dengan DPR, yang kemudian DPR menyampaikan ke pemerintah, kemudian dilaksanakan dalam bentuk sebuah program. Seharusnya seperti itu pada saat ini, namun kenyataannya memang ada beberapa orang yang tidak amanah dengan apa yang diberikan amanah oleh masyarakat kepada mereka. Namun kita sebagai siswa harus tetap mendukung mereka sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, mendukung dari segi ide, mendukung dari segi berbagai hal. Mungkin kita dari belajar, berprestasi, itu sudah dinilai sebagai dukungan kita terhadap pemerintah pada saat ini. Namun kita juga tetap harus memantau mereka, karena apa? Mereka adalah perwakilan rakyat yang harus kita tetap pantau. Nah, next. Sekian dan terima kasih. Ada satu pertanyaan di awal, dan ini ada pertanyaan kedua, yaitu jelaskan mengenai cikal bakal dari sebuah dewan. Oke. Ini pertanyaan nomor 2. Dijawab di LMS. Oke. Begitu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen nama, kelas, dan kesimpulan pada kolom komentar YouTube. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.